Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Furul Afif SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2540606151 Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kayen kelas 11 dengan materi Syu'abul Iman, menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib seseorang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang semangat kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran Bapak mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran Aisyah Nayyara Najah, ya. Al-Maghfirah Ramadhani, Almira Fauzia Setiawan. Baik, setelah saya melakukan presensi, coba kalian hari ini sudah siap untuk melakukan pembelajaran, ya? Coba cek kerapian, semua sudah rapi? Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan bab 2 yaitu tentang Syu'abul Iman. Dari pembelajaran tersebut sudah dijelaskan apa itu cabang iman. Nah, untuk mengingat kembali, coba Bapak akan melakukan suatu asesmen diagnostik, yang mana asesmen ini nanti untuk mengukur kalian pembelajaran yang kemarin apakah masih ingat atau tidak. Baik anak-anak, untuk asesmennya coba QR yang ada di proyektor tadi mohon untuk di-scan dan dikerjakan. Coba saya start, kalian kerjakan, ya. Monggo. Peringkat 1 diraih oleh siapa ini? Rismanda. Dari pembelajaran tadi, coba Bapak akan bertanya tentang materi yang sudah kalian pelajari. Mengapa memenuhi janji merupakan bukti keimanan seseorang? Siapa yang bisa menjawab? Ya, ini dulu, monggo Mbak. Nah, memenuhi janji merupakan bukti keimanan karena dalam Islam janji adalah amanah yang wajib dipenuhi. Ya. Mengingkari janji dihukumi haram dan merupakan tanda kemunafikan. Baik, betul. Terima kasih. Tepuk tangan jawabannya. Dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama kita nanti adalah peserta didik mampu menganalisis dalam membiasakan sikap untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang kedua, melalui literasi digital dan diskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan dan mengidentifikasi dalil-dalil yang terkait, serta bisa menganalisis dampak positif dan negatif
dari syu'abul iman tersebut, dan juga bisa mencari solusi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti. Kita akan menampilkan suatu video. Coba kalian amati, setelah itu rumuskan masalahnya. Dua orang pemuda datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kedua pemuda itu bergegas mendatangi Khalifah Umar sambil membawa seorang lelaki muslim yang terlihat letih dan lusuh. Mereka mengucapkan salam dan Umar pun segera menjawabnya dengan ramah. Kemudian pandangan Umar tertuju pada lelaki muslim yang tangannya terikat itu. Ia bertanya, "Apa gerangan yang telah kalian perbuat, wahai pemuda?" Salah seorang dari mereka menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, lelaki ini telah membunuh ayah kami." Benarkah pengakuan mereka? Lelaki itu pun membenarkannya. Ia menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang petani dan ia memiliki seekor unta yang ia bawa dalam perjalanan dagangnya. Karena perjalanan jauh dan melelahkan, ia beristirahat di bawah sebuah pohon hingga tertidur pulas. Setelah terbangun dari lelapnya, ia terkejut melihat untanya telah memakan dan merusak perkebunan milik ayah kedua pemuda itu. Dalam kepanikan, ia berusaha mengusir untanya dengan melemparkan batu. Namun tanpa disengaja, batu itu mengenai kepala ayah kedua pemuda tadi, yang mengakibatkan sang petani jatuh tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Setelah memberikan pengakuan jujur tersebut, lelaki muslim itu menyerahkan diri kepada Khalifah Umar untuk menerima hukuman. Ia lalu memohon izin untuk pulang sebentar ke kampung halamannya guna menyelesaikan urusan keluarga dan mewasiatkan hartanya kepada keluarganya. Setelah itu, hamba akan kembali ke sini untuk menerima hukuman, pintanya. Umar merenung, siapa yang bisa menjamin bahwa kau akan kembali? Tiba-tiba Abu Dzar radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang menjaminnya." Umar menerima jaminan Abu Dzar, dan lelaki muslim itu pun dilepaskan. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat. Hari keempat tiba, saatnya bagi sang muslim untuk menepati janjinya. Abu Dzar dengan ikhlas berjalan menuju tempat Qisas untuk menggantikan hukuman jika lelaki itu tidak kembali. Namun, sebelum Al-Gojo mengangkat pedangnya, dari kejauhan terlihat seorang lelaki berlari tergopoh-gopoh. Dialah sang muslim yang ditunggu-tunggu. Ia tiba tepat waktu. Wajahnya lelah, namun memancarkan keteguhan. Umar bertanya, "Mengapa engkau kembali, wahai pemuda? Bukankah engkau bisa melarikan diri?" Lelaki itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Saya tak sanggup membiarkan orang-orang mengatakan bahwa di kalangan muslimin sudah tidak ada lagi orang yang menepati janji." Umar lalu memandang Abu Dzar. "Dan kau, wahai Abu Dzar, mengapa engkau mau menjaminnya?" Abu Dzar menjawab, "Saya tak sanggup membiarkan orang-orang mengatakan bahwa di kalangan muslimin sudah tidak ada lagi orang yang saling percaya dan rela menolong." Mendengar pengakuan keduanya, kedua pemuda yang merupakan anak dari petani yang terbunuh itu pun menangis haru. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami ingin kisah ini berakhir dengan damai. Kami memaafkan lelaki ini." Mereka memaafkan demi Allah karena telah melihat contoh nyata kejujuran, amanah, dan persaudaraan yang kuat di antara kaum muslimin. Dari video tersebut, coba siapa yang bisa merumuskan tadi? Menepati janji itu jika tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan suatu mudarat atau keburukan pada orang yang terlibat hal tersebut. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Asda. Nanti selanjutnya Bapak akan membagi kelompok, yang mana dalam kelompok ini nanti kalian akan dikasih studi kasus 4 yang meliputi tadi syu'abul iman. Sudah berkelompok ya, dan saya akan membagikan LKPD yang untuk didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Dari sini kelompok 1 nggih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nggih. Baik. Silakan ini didiskusikan.
Ini soalnya bisa dijawab dan ditulis di situ ya. Sudah selesai anak-anak, waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang studi kasus pertama, yaitu menepati janji. Identifikasikan masalah yang dihadapi Ahmad terkait menepati janji. Masalah yang dihadapi Ahmad yang pertama, manajemen waktu yang buruk dalam mengatur berbagai komitmen. Yang kedua, kelebihan beban dengan menerima terlalu banyak janji dan tugas. Bagaimana pandangan Islam tentang menepati janji? Sertakan dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung. Pandangan Islam tentang menepati janji, yaitu Islam sangat menekan pentingnya menepati janji sebagai tanda keimanan seseorang yang terdapat pada dalil Al-Quran, surat Ali Imran surat ketiga ayat 76, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aufa biahdihi wa taqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan dengan mengangkat tangan. Perkenalkan, saya Nita Novikasari dari Al-Masjid. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melatih diri agar selalu menepati janji? Pertanyaan dari kelompoknya, dari Dita, yaitu cara melatih diri untuk menepati janji. Nah, caranya dengan membuat janji yang nyata atau harus ditepati ya. Nah, terus mencatat janji-janji tersebut agar tidak lupa dan memperhitungkan rintangan sebelum berjanji dan belajar mengatakan tidak agar tidak terlalu banyak beban. Jika kalian tidak memikir dan langsung menepati, maka banyak konsekuensi yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menerangkan studi kasus yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Keluarga Budi adalah keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya mampu memberikan fasilitas yang baik untuk pendidikannya, termasuk gadget yang canggih dan uang saku yang lebih dari cukup. Namun, Budi selalu merasa kurang dan sering membandingkan apa yang ia miliki dengan teman-temannya. Pentingnya mensyukuri nikmat dalam Islam. Syukur adalah kewajiban setiap muslim dan merupakan salah satu cabang iman yang fundamental. Salah satu dalil terdapat di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya, dan bagus jawabannya, hampir ya katakanlah benar jawaban seperti itu. Setelah presentasi dan diskusi, saatnya kita ice breaking dulu ya. Ada ice breakingnya ya. Mulai 1, 2, 3. Sikot. Salah. Sikot. Sakit. Sikot. Sakit. Sikot. Sakit. Sikot. Sakit. Sikat. Ya, nggak apa-apa ya. Nah itu ya. Baik ya. Yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Tunjuk jari. Yang dapat tunjuk jari. Ya, ya itu adalah si B. Ya, saya lanjutkan ya. Lanjutkan masalah hasil diskusi tadi. Kita akan melakukan suatu penguatan materi ya.
Nah, dari penguatan materi tadi bisa disimpulkan dalam Syu'abul Iman, nggih. Dalam Syu'abul Iman yang kita pelajari di kelas 11 itu meliputi 4 hal, nggih. Ya, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman di dalam hadis diterangkan itu kan ada sekitar 60 sampai 70 cabang ya. Salah satunya cabang itu adalah malu. Tapi yang kita pelajari di kelas 11 ini cabang iman itu ada 4. Yang pertama tadi sudah dijelaskan presentasi. Nggih. Apa saja tadi 4 ya? Menepati janji. Kedua apa? Mensyukuri nikmat. 3 apa? Menjaga lisan. Menutup aib. Baik. Sebab-sebab orang berjanji itu apa? Ada kepentingan sehingga dia melakukan suatu janji. Betul. Terus apa lagi? Apa? Karena janji itu adalah hutang. Betul. Janji termasuk hutang dan tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu bentuk menepati janji itu. Terus apabila orang yang tidak bisa menepati janji, orang tersebut dikatakan orang apa ya? Munafik. Karena tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3 ya. Ya, 1 apabila berbicara berbohong. Kedua apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga apabila dipercaya dia mengkhianati. Terus yang kedua tadi membahas tentang apa? Apa yang disebut syukur itu ya? Ya apa Mbak? Berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Ya, syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah apa yang telah dianugerahkan kepada kita, ya, baik itu kesehatan jasmani dan rohani, ya, dan sebagainya, fisik yang sempurna itu adalah bentuk kita syukur. Ya, bentuk-bentuk syukur itu ada 3, ya. Apa tadi? Yaitu dengan hati, lisan, bagus. Pembelajaran ini sudah selesai. Saya lanjutkan tentang akhir, yaitu tentang asesmen. Ya, asesmen ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara singkat. Ya, coba ini ada saya menggunakan aplikasi yang namanya Rawat Wall. Siapa yang bisa menjawab silakan berdiri dan menjawab. Untuk nomor 1 siapa yang bisa menjawab? Yaitu apa yang disebut dengan namimah. Ya, monggo Mbak berdiri, Mbak. Namimah yaitu Adu domba, ya, ya, betul. Namimah itu adu domba atau provokasi, betul. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Apa keuntungan menjadi orang yang bersyukur? Siapa ya? Ya. Ya, monggo Mbak. ditambah nikmat oleh Allah. Ditambah oleh nikmat oleh Allah. Dalilnya tadi lah ya. Apa dalilnya tadi? La in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna adzabi la. Betul, jawabannya betul. Terima kasih atas jawabannya ya. Itulah asesmen secara singkat dan padat dari beberapa materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan dari menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib? Umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menjaga aib diri sendiri ataupun orang lain. Ya. 4 cabang ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita yang baik untuk menggunakan lisan ketika berbicara, sebaik-baiknya pula. Baik ya, bagus ya, bagus. Baik, dari kesimpulan yang tadi
cabang iman, syu'abul iman itu tidak hanya suatu teoritis, ya, tidak suatu ilmu yang teoritis, tapi suatu ilmu yang praktis, yang mana syu'abul iman yang meliputi menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib, karena semua itu ada kaitannya, ya, yaitu pertama menepati janji. Menepati janji, orang yang sering menepati janji, dia pasti akan apa ya? Akan menjaga lisan. Ya, itu keterkaitannya seperti itu. Bagaimana pembelajaran pada sore hari ini? Seru ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Tentunya dapat berdiskusi bersama bagaimana kita dapat memecahkan sebuah persoalan mengenai syu'abul iman yang mencakup menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib. Bagaimana kita dapat memecahkan persoalan tersebut yang menyelesaikan soal yang telah diberikan, gitu Pak. Oh ya, bagus ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian nanti bisa berkelompok sendiri seperti ini, belajar di rumah, melanjutkan materi yang selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran sore hari ini dengan berdoa bersama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.